baik, saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pengumpulan dan analisis data berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya sendiri M. Noval Hoid dengan NPM 1910104002, Aisyah Dias R dengan NPM 19101045, Nofriza Silva M dengan NPM 2010104004, Josin Sitinja dengan NPM 2010104008, Nilna Siva dengan NPM 2010104071. Pemilihan sampel. Sampel merupakan kumpulan subjek yang mewakili populasi. Sampel yang diambil harus mempunyai karakteristik yang sama dengan populasinya dan harus mewakili atau representatif anggota populasi. Mengenai masalah pengukuran, Kidder dan Judd tahun 1986 membedakan 4 jenis skala pengukuran. Yang pertama, nominal, kedua ordinal, ketiga interval, dan keempat rasio. Untuk nominal, kategori yang saling eksklusif dan lengkap secara kolektif yang tidak menyampaikan pesan pemesanan, misalnya pria atau wanita, manufaktur atau pengajaran atau lainnya. Untuk ordinal, kategori yang saling eksklusif yang dapat dipesan, misalnya besar atau sedang atau kecil. Untuk interval, kategori berurutan yang saling eksklusif di mana interval tertentu memiliki arti yang sama tetapi tidak ada hubungan rasio. Yang terakhir, rasio, data kontinu di mana interval tertentu memiliki arti yang sama dan kelipatan memiliki arti yang sama. Selanjutnya terdapat manajemen data. Pada manajemen data terdapat tahap-tahap. Yang pertama, sebelum pengumpulan data. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, olah data. Yang pertama, sebelum pengumpulan data, kita perlu menetapkan definisi variabel yang tepat dan label variabel yang mudah diingat. Yang kedua, pada saat data-data yang akan dibutuhkan dikumpulkan dalam pengumpulan data ini. Yang ketiga, data yang terkumpul selanjutnya diolah data atau pengolahan data. Selanjutnya terdapat statistik deskriptif. Tes statistik dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori utama. Yang pertama, statistik parametrik dan yang kedua, statistik non-parametrik. Mereka berbeda dalam asumsi yang mereka buat tentang distribusi yang mendasari data yang dianalisis. Statistik parametrik mengharuskan data diambil dari distribusi normal yang mulus. Kurva simetris berbentuk lonceng ditentukan oleh rata-rata dan ukuran deviasi standar. Statistik non-parametrik tidak membuat asumsi seperti itu mengenai distribusi yang mendasarinya. Mereka menggambarkan hubungan dalam hal frekuensi, peringkat, dan tanda-tanda arah daripada sarana dan standar deviasi. Untuk proporsi yang diamati, pertimbangan terlebih dahulu penggunaan sampel tunggal untuk menghasilkan proporsi sebagaimana yang memenuhi persyaratan. Kita dapat menggunakan uji Z dari normal distribusi untuk menguji signifikansi proporsi yang diamati. Kemudian untuk tabulasi silang, itu penggunaan tabulasi silang untuk menghasilkan matriks kontingensi wakili alat analisis yang paling populer. Fokus pada sel-sel individu matriks memungkinkan kita dapat membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang kita harapkan untuk dilihat jika tidak ada hubungan antar kategori atau hipotesis nol. Dan juga yang ketiga, ada korelasi efisiensi atau efisien. Perbedaan dalam sampel berarti, pada pengujian perbedaan rata-rata antara pasangan variabel memberikan fokus utama untuk penelitian akuntansi. Berbagai tes tersedia tergantung pada tingkat pengukuran yang terlibat dan cara sampel diambil. Kemudian ada sampel independen. Jika langkah-langkah dalam asosiasi, yang pertama koefisien korelasi Poisson, kemudian ada koefisien Spearman, kemudian ada P dan Chambers. Langkah asosiasi. Ukuran asosiasi yang paling tepat sekali lagi ditentukan oleh tingkat pengukuran. Masing-masing ukuran dipertimbangkan di bawah ini. Yang pertama, koefisien
korelasi persen atau matriks koefisien korelasi bisa dibilang adalah satu-satunya bagian yang paling berguna dari informasi diagnostik awal. Ini terdiri 3 fungsi vital, yaitu menetapkan arah hubungan apapun yang seharusnya secara intuitif benar dan yang harus sesuai dengan tanda variabel ini dalam persamaan regresi, menunjukkan variabel-variabel yang mungkin merupakan variabel penjelas yang berguna karena mereka sangat berkorelasi dengan variabel dependen, dan menyoroti potensi masalah multikolinearitas dengan mengukur kekuatan hubungan antara variabel penjelas yang bersaing. Kemudian ada koefisien Spearman atau ROP, koefisien data berkelanjutan ke peringkat dan yang sesuai pindah dari R. Pearson ke Rho Spearman. Jika kita curiga dari adanya kesalahan pengukuran, lebih baik menggunakan ini. Rho tidak berpengaruh oleh transformasi data dan menangani secara adil masalah yang terkait dengan player. Tanpa kebutuhan untuk memenangkan data, yaitu menghilangkan pengamatan ekstrim dari data yang sebaiknya akan membiaskan hasil analisis. Terakhir ada P dan Kramer V. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu mengenai bangunan model multivarian. Bangunan model multivarian itu ada 3. Yang pertama adalah analisis regresi, yang kedua analisis regresi termoderasi atau MRA, dan yang ketiga adalah pemodelan persamaan struktural atau SEM. Untuk analisis regresi, yaitu metode regresi OLS digunakan untuk memperkirakan hubungan yang sebenarnya. Rumusnya yaitu YI sama dengan A plus B XI ditambah I, dengan hubungan yang diperkirakan berdasarkan ukuran sampel yang terbatas dari N pengamatan. Untuk yang kedua yaitu analisis regresi termoderasi atau MRA, merupakan variabel yang bisa memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel ini memiliki pengaruh terhadap arah hubungan atau sifat antar variabel di mana arah keduanya bisa bernilai negatif atau positif dan bergantung pada variabel moderasi itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga adalah pemodelan persamaan struktural atau SEM. SEM adalah salah satu alat analisis suatu hubungan yang dibentuk melalui satu atau lebih variabel dependen yang dijelaskan oleh satu atau lebih independen, dan pada saat yang bersamaan satu atau lebih dependen tersebut berperan sebagai independen bagi dependen lainnya. Perkembangan SEM mengikuti diskusi awal Anderson dan Rubin tahun 1949 tentang penggunaan metode kemungkinan maksimum dalam estimasi parameter untuk persamaan tunggal yang membentuk satu set lengkap persamaan stokastik. Ada penerimaan umum dari teknik 2 tahap yang disarankan oleh George Koch tahun 1969 untuk menjelaskan hubungan antara variabel laten. Yang pertama adalah sebuah model pengukuran yang menggunakan analisis faktor konfirmatori dari struktur covariance untuk menunjukkan hubungan antara variabel yang diamati dan konstruksi atau variabel laten. Yang kedua adalah pengembangan dan estimasi model persamaan struktural yang merupakan representasi dari diagram jalur kausal melalui serangkaian persamaan linier. Perangkat lunak SEM memungkinkan adopsi pendekatan pembangkitan model yang menyarankan jalur tambahan untuk dievaluasi, meskipun ini mungkin tidak ditentukan pada awalnya berdasarkan teori. Smith dan Lingfield-Smith tahun 2002 melaporkan hasil survei penggunaan SEM dalam literatur akuntansi, mencatat peningkatan penetrasi teknik meskipun tetap pada tingkat rendah dibandingkan dengan yang lain disiplin perilaku. Kemudian untuk slide selanjutnya masih melanjutkan bangunan model multivarians. Untuk yang keempat yaitu analisis diskriminan. Penggunaan metode regresi kuadrat terkecil biasa pada bagian sebelumnya membutuhkan variabel terikat yang dapat diukur secara terus-menerus. Namun, akan ada saat-saat di mana variabel yang ingin kita jelaskan dan prediksi tidak bersifat kontinu. Bentuknya mungkin kategoris tinggi, sedang atau rendah, baik buruk atau sukses gagal. Hal ini dapat diukur dengan menetapkan variabel dummy seperti 1, 2, 3, atau 0,1 untuk mencerminkan keadaan asli alternatif. Analisis diskriminasi linear dapat digunakan pada kelompok yang diidentifikasi jelas terpisah, variabel menjelas mendekati terdistribusi normal atau dapat ditransformasikan menjadi demikian, dan tidak ada multikolonialitas antar variabel penjelas. Persamaannya yaitu Z sama dengan A plus DX1 ditambah CX1 ditambah DX3 ditambah dan seterusnya. Z itu adalah nilai fungsi komposit sehingga dapat kurang dari 0 atau lebih dari 0. A adalah suku konstan yang nilainya menentukan batas antara kelompok gagal dan tidak gagal. B, C, D adalah babat yang melekat pada masing-masing rasio. Kemudian untuk yang kelima yaitu logit dan probit. Analisis diskriminan mungkin bukan metode estimasi yang paling tepat dalam beberapa keadaan karena data melanggar asumsi utama penerapannya. Variabel penjelas diasumsikan memiliki distribusi normal multivarian. Sampel diasumsikan diambil secara acak dari populasi masing-masing. Regresi logistik dan probabilistik tidak memerlukan asumsi restriktif. Dengan demikian, seringkali merupakan metode estimasi yang lebih tepat meskipun seperti yang kita lihat sebelumnya, hasil prediksi mungkin sedikit terpengaruh. Model regresi logistik memperkirakan dengan model log
PI atau 1 PI sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2 ditambah BK XK, di mana PO adalah hal yang kita teliti dan X adalah variabel-variabel terkait. Kemudian untuk yang keenam adalah analisis varian multivariat atau MANOVA. MANOVA mengevaluasi perbedaan antara varian multivarian dan beberapa populasi pada hipotesis kesetaraan. MANOVA menggunakan UGF untuk mengukur perbedaan antara kelompok dengan membandingkan varian dalam grup dengan varian antar grup. Ketika hipotesis 0 dapat ditolak, tes lanjutan dapat dilakukan untuk menentukan sumber perbedaannya, yaitu UGF univarian, dijalankan pada masing-masing variabel dependen atau menggunakan analisis diskriminan ganda. Variabel dependen untuk digunakan dalam analisis harus berkorelasi satu sama lain, jika tidak maka tidak ada pembenaran untuk menggunakan MANOVA. Menggunakan uji MANOVA dengan UGF terpisah adalah hal yang lebih tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.